Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama kita. Pada hari ini, kita akan membahas materi baru, yaitu materi persamaan dasar akuntansi atau sering disebut PDA. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian dari akun. Apa itu akun? Akun adalah formulir tempat mencatat transaksi. Dan transaksi adalah peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan yang dapat mempengaruhi harta, utang, dan modal. Akun ini terdiri dari akun real dan akun nominal. Yang pertama, akun real adalah akun yang berkesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Di dalam akun real terdapat beberapa kelompok. Kelompok akun yang pertama adalah harta. Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Macam-macam harta ada yang pertama, harta lancar, contohnya kas, wesel tagih, piutang, persediaan atau perlengkapan, dan perseroan. Yang kedua, investasi jangka panjang, contohnya pembelian saham atau obligasi dari perusahaan lain dengan tujuan jangka panjang. Yang ketiga, harta tetap, contohnya tanah, gedung, peralatan, mesin, dan kendaraan. Yang keempat ada harta tak berwujud, contohnya hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, dan trademark. Yang kelima ada harta lain-lain. Kelompok akun yang kedua, utang. Utang adalah suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa, aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Di sini ada dua jenis utang, yaitu utang jangka panjang, contohnya utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Kemudian yang kedua, ada utang jangka pendek, contohnya utang gaji, utang listrik, dan utang pajak. Kelompok akun yang ketiga, ada modal. Modal adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Terdapat beberapa jenis perusahaan dengan nama modal masing-masing. Yang pertama, perusahaan perseorangan dengan modal yang diikuti nama pemilik, contohnya modal Reza. Yang kedua ada perusahaan persekutuan yang nama modal diikuti dengan nama pemilik, contohnya modal Fatur. Kemudian perusahaan yang ketiga perusahaan perseroan, modal saham, agio saham, bis agio saham, dan laba ditahan. Kemudian yang keempat koperasi. Contohnya, simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah, dan donasi. Yang kedua, kita akan membahas akun nominal. Akun nominal adalah akun yang hanya berfungsi untuk satu periode dan saldonya akan ditutup di akhir periode. Kelompok akun nominal ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Macam-macam pendapatan. Yang pertama, pendapatan usaha merupakan pendapatan sesuai usaha pokoknya, contohnya usaha jahit, usaha ternak, dan sebagainya. Yang kedua, pendapatan luar usaha, contohnya pendapatan bunga, dan sebagainya. Yang ketiga, pendapatan luar biasa, contohnya ganti rugi asuransi, dan bonus. Kelompok akun yang kedua adalah beban. Beban merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Macam-macam beban. Yang pertama, beban usaha, contohnya beban gaji, beban listrik, beban depresiasi, beban pajak, dan sebagainya. Yang kedua, beban luar biasa merupakan beban di luar usaha pokoknya, contohnya beban bunga, dan sebagainya. Dan yang terakhir, beban luar biasa, contohnya rugi akibat amuk massa dan rugi akibat bencana, serta lain-lain. Memasuki materi yang kedua, yaitu mekanisme debit kredit. Di materi ini kita akan membahas bagaimana penempatan akun-akun apabila dia bertambah maupun berkurang. Yang pertama, harta. Harta bertambah di debit dan berkurang di kredit, memiliki saldo normal debit. Yang kedua, utang. Bertambah di kredit, berkurang di debit, dan memiliki saldo normal kredit. Yang ketiga, modal. Bertambah di kredit, berkurang di debit, dan memiliki saldo normal kredit. Yang keempat,
bertambah di kredit, berkurang di debit, dan memiliki saldo normal kredit. Yang kelima, beban atau biaya bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normal debit. Yang keenam, price bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Dan yang terakhir, akumulasi depresiasi bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal kredit. Beberapa transaksi yang mempengaruhi modal antara lain pendapatan dan setoran modal yang dia menambah modal, dan transaksi price atau pembayaran beban yang mengurangi modal. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus persamaan dasar akuntansi. Di sini, dapat kita lihat daftar transaksi yang nantinya akan kita analisis dan kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, tanggal 1 Juni, Reza menyetor modal ke perusahaan sejumlah 500 juta. Dianalisis, karena setoran modal, maka kas akan bertambah di debit dan modal juga bertambah di kredit, masing-masing 500 juta. Yang kedua, tanggal 2 Juni, dibeli tunai perlengkapan kantor sejumlah 30 juta. Dan dianalisis, perlengkapan bertambah debit, sedangkan kas berkurang di kredit, masing-masing 30 juta. Transaksi ketiga, tanggal 3 Juni, diterima pendapatan sewa sejumlah 26 juta. Dianalisis, kas akan bertambah di debit dan pendapatan akan menambah modal di kredit sejumlah 26 juta. Transaksi keempat, dibayar gaji karyawan sejumlah 12 juta. Dianalisis, pembayaran gaji akan mengurangi modal di debit dan akan mengurangi kas masing-masing sejumlah 12 juta. Transaksi kelima, tanggal 9 Juni, dibeli kredit perlengkapan kantor 6 juta dari toko Surya. Dianalisis, pembelian kredit perlengkapan akan menambah perlengkapan di debit dan menambah utang di kredit sebesar 6 juta. Kemudian transaksi terakhir, tanggal 12 Juni, Reza mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi senilai 3 juta. Dianalisis, pengambilan pref akan mengurangi modal di debit dan mengurangi kas di kredit sejumlah 3 juta. Kemudian, kita akan melihat tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini, tanggal 1 Juni masuk ke kelompok akun harta, yaitu kas senilai 500 juta, dan juga kelompok akun modal senilai 500 juta dengan keterangan setoran modal pemilik. Tanggal 2 Juni masuk ke kelompok akun harta, yaitu kas berkurang 30 juta dan perlengkapan bertambah 30 juta. Yang ketiga, tanggal 3 Juni masuk ke kelompok kas 26 juta dan modal 26 juta, keterangan pendapatan sewa. Tanggal 8 Juni berkurang di kas 12 juta dan berkurang di modal 12 juta, pembayaran gaji. Tanggal 9 Juni perlengkapan bertambah 6 juta, utang usaha bertambah 6 juta, dan tanggal 12 Juni kas berkurang 3 juta, modal berkurang 3 juta, keterangan pref pemilik. Total kas 481 juta, perlengkapan 36 juta, utang usaha 6 juta, dan modal 511 juta. Kemudian kita akan hitung balance antara sisi debit dan juga sisi kredit. Untuk balance, rumusnya yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Diperoleh untuk sisi harta atau debit 517 juta dan sisi kredit 517 juta. Untuk keterangan ini diisi ketika transaksi mempengaruhi sebuah modal. Sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditulis